Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hendy Widiani SHMH. Saya dosen di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Bidang keahlian saya adalah hukum pidana, mata kuliah saya ampuh, kriminologi dan ilmu sosiologi hukum. Saat ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi, capaian, dan bahan kajian mata kuliah kriminologi. Yang mana deskripsi mata kuliah kriminologi adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan ruang lingkup kriminologi dan perkembangan kriminologi. Yang kedua, hubungan kriminologi dengan hukum pidana dan victimologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui tujuan mempelajari kriminologi dengan kejahatan dan rumusan tentang penjahat itu sendiri. Serta nanti mahasiswa mampu mengetahui faktor penyebab kejahatan, hubungan kejahatan dengan agama, moral, adat. Serta juga mahasiswa bisa menjelaskan kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi, serta teori-teori kriminologi. Dan juga mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan mazhab-mazhab dalam kriminologi, white collar crime, kenakalan remaja, dan prostitusi dalam perspektif kriminologi. Dan juga mengetahui tentang kejahatan, kekerasan, dan brutalisme massa dalam pembangunan hukum dan ketertiban hukum sosial ke depannya. Itu adalah deskripsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang capaian mata kuliah kriminologi. Yang pertama adalah mampu menjelaskan teori kriminologi dalam peserta nanti menjadi warga negara di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, mampu menganalisis secara logis kasus-kasus menggunakan teori kriminologi, mampu menilai sebuah kasus hukum pidana berdasarkan teori kriminologi, dan mampu mensimulasikan implementasi konsep kriminologi dengan memanfaatkan teknologi berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kajian daripada mata kuliah kriminologi ini yang pertama akan dibahas adalah pengertian kriminologi dan ruang lingkupnya. Kedua, hubungan kriminologi dengan hukum pidana. Ketiga, kriminalisasi, dekriminasi, dan penalisasi. Keempat, teori kriminologi. Kelima, mazhab kriminologi. Keenam, kenakalan remaja, prostitusi, dan perspektif kriminologi. Ketujuh, kejahatan dan penjahat. Kedelapan, konsep kejahatan dan brutalisme. Nah, itulah dia kajian daripada mata kuliah kriminologi. Selanjutnya adalah rincian perkuliahan kriminologi. Kriminologi ini dibebankan dengan 3 SKS. 3 SKS-nya dengan tatap muka, yang mana 1 SKS itu 50 menit. Jadi 50 menit dikalikan 3, jadi mata kuliah ini berlangsung selama 150 menit setiap minggu. Pertemuan tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan, yang mana pertemuan minggu ke-1 sampai minggu ke-7 adalah perkuliahan, ke-8 UTS, 9 sampai 15 perkuliahan, ke-16 itu adalah UAS atau ujian akhir. Kemudian di dalam mata kuliah ini akan selama perkuliahan akan diberlakukan kuis-kuis dan nanti sebagai skor penilaian ya. Nah, selanjutnya metode yang digunakan dalam mata kuliah kriminologi yaitu delivery, interaction, and assessment. Apa itu delivery? Penyampaian materi kuliah. Penyampaiannya melalui bahan ajar, PPT, YouTube, project based learning, ada modul nanti untuk praktek di lapangan sebagai implementasi mengetahui kasus-kasus pidana. Yang ketiga ada buku ajar dan referensi, itu delivery. Referensinya ada 3. Ada buku Yasmil Anwar, ada buku Toko Santoso, SHMH dan Eva Asjani Zulfa. Yang ketiga buku Dr. A.S. Alim dan partner. Yang keempat buku Kriminologi Kapita Selecta Profesor Dr. Romli Sasmita Atmaja. Yang kelima ini ada pengantar kriminologi dari Frank Hagen. Nah, itu buku yang dipakai. Selanjutnya interaction atau interaksi dengan mahasiswa. Saya menggunakan Zoom,
Quizzes, Google Classroom maupun WhatsApp. Nah, itu tadi yang dinamakan DIA ya. Assessment yaitu penilaian, yang mana penilaian tersebut saya berikan 10% untuk absen dan kehadiran, 15% tugas dan kuis, 35% untuk nilai ujian tengah semester, dan 40% nilai ujian akhir semester. Itulah tadinya dinamakan DIA, itu delivery, interaction, dan assessment. Kemudian nilai atau angka yang akan diberikan terhadap proses perkuliahan nanti di akhir mengikuti Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik, yang mana nilai angkanya 85 sampai 100 itu A, 75 sampai 85 itu AMI, 65 sampai 70, 70 sampai 75 itu B, 65 sampai 70 itu BMIN, 60 sampai 65 C, 55 sampai 60 C-MIN, 40 sampai 55 D, 0 sampai 40 E. Itu adalah penilaian yang ada di dalam peraturan akademik. Demikianlah penyampaian saya tentang deskripsi di bidang pengajaran pada mata kuliah kriminologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak ibu ya. Baik, hari ini pertemuan kita yang ke-11 mata kuliah kriminologi dengan tema teori kriminologi. Saya berharap kalian sudah membaca sebelumnya sebelum masuk ke kelas ini, karena sistem daripada pembelajaran perkuliahan adalah SCL, Student Central Learning. Berarti bukan artinya dosen saja yang ngomong, tapi mahasiswa juga sudah memiliki sedikit pengetahuan tentang tema yang akan dibahas hari ini. Jadi hari ini adalah diskusi, mana yang kalian tidak pahami kalian tanyakan. Nanti ada hal-hal yang saya tanyakan mungkin yang kalian bisa jawab, silahkan angkat tangan saja. Nah, untuk memulai perkuliahan, di awal saya akan absen berdasarkan kontrak kuliah kita. Karena keterlambatan 5 menit tidak bisa masuk lagi dan tidak akan saya anggap hadir. Baik, Malvira Safitri, Nila Permatasari, Rita Juniati, Rodia Tamardiah, Gebi Cantika, Nathanael Pratama Rizky, Artauli CS, Hanisah Febrilian, Hilmalia Sesi Riau Roika, Aulia Lorenza, Raja Khairin Agustin, tidak ada ya, Noli Julia Astriani, Elia Sazeti, Cika Ratih Bunga Rizky, Windy Pratiwi, Dewi Herlina Karisma, tidak ada ya, Leonardo S, Sahla Arifah Pangesti, Vincent Anderson Simanjunta, Nadila Uli, Riau Winarahman, tidak ada ya, Sakinah Aulia, Ringga Umi Kalsum, tidak ada juga, Erik Suprianto Nahusona, Febri Auliandra. Berarti ada 4 orang yang tidak hadir ya hari ini. Baik, kita lanjutkan ke perkuliahan yang pertemuan ke-11 tentang teori kriminologi. Baik, teori dalam kriminologi yang pertama adalah aliran klasik. Tadi saya sudah katakan bahwa seharusnya kalian sudah membaca, karena RPS-nya sudah menuliskan di situ ya, dalam RPS. Tema pertemuan ke-11 adalah teori tentang kriminologi. Nah, salah satunya adalah teori aliran klasik. Ada yang sudah pernah membaca tentang itu? Siapa? Coba tunjuk tangan. Kamu. Pertanyaannya adalah pada abad keberapakah munculnya teori aliran klasik? Pada abad ke-18 dan juga awal abad 19. Siapa penggagasnya? Penggagasnya Jeremy Bentham dan Kaiser Vicarian. Oke, bagus. Nah, aliran klasik ini muncul pada abad 19 dan abad 18 dan 19.
itu berarti pada saat lampau. Nah, kenapa kita bahas hari ini? Karena ini masih bisa diterima pada saat sekarang. Apa sih gunanya teori? Kita akan mengkaji atau akan membandingkan dengan peristiwa-peristiwa kejahatan saat ini. Nah, teori klasik ini masih bisa diterima pada saat sekarang. Pertama, teori aliran klasik itu adalah kecerdasan dan rasionalitas adalah ciri fundamental manusia dan dasar untuk menerangkan tingkah laku manusia. Jadi fokusnya bahwa manusia itu dikatakan cerdas dan rasional dalam teori ini. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu rasional? Ya, apa kamu? Rasionalitas adalah cara berpikir yang bisa membedakan baik buruk atau untung ruginya suatu perbuatan. Nah, jelas ya, rasional itu berarti kita bisa membedakan baik buruk maupun untung rugi. Apa hubungannya dengan teori ini? Berarti dalam teori klasik ini, manusia atau orang sudah harus bisa membedakan ini jahat, ini tidak jahat. Ini ada ada pelanggaran, ini tidak pelanggaran. Ini baik, ini buruk. Maka konsepnya adalah dari teori ini memandang manusia itu bisa membedakan hal-hal baik buruk karena tadi dia cerdas dan rasionalitas. Yang kedua, crime. Kejahatan. Bagaimana sih kejahatan dalam teori klasik ini? Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Berarti yang dimaksud dengan kejahatan dalam teori ini adalah yang ada di dalam hukum pidana. Di luar tidak diatur dalam hukum pidana, maka dia bukan kejahatan. Memang ada perubahan daripada KUHP sekarang yang baru. Perubahannya adalah tidak hanya pada azas legalitas atau yang di dalam tertuang dalam tulisan saja, tapi juga akan diakui adat, aturan yang ada dalam adat, budaya dan agama yang berlaku di dalam masyarakat selagi dia tidak bertentangan dengan undang-undang. Tetapi dalam teori klasik tidak, dia hanya melihat pada hukum pidana yang tertulis saja. Nah, kejahatan dalam teori klasik itu tadi ya adalah dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu. Maksudnya apa? Dia mau melakukan kejahatan itu dengan kesadaran. Karena ketika dia melakukan, dia sudah tahu baik karena dia cerdas dan rasional. Jadi ketika dalam teori ini ada orang melakukan kejahatan, dalam teori ini mengatakan dia sudah mampu bertanggung jawab. Dia tahu tidak ada istilah kesengajaan. Karena dia sudah dianggap bisa memilih. Jadi ketika dia melakukan kejahatan, maka kejahatan itu dengan sadar dia lakukan. Karena dasarnya manusia adalah bisa memilih baik Itulah teori klasik memandang tentang kejahatan. Tugas kriminologi di dalam aliran klasik ini apa? Membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan. Nah, apa tugas kriminologi dengan aliran klasik ini? Membuat pola. Apa yang pola muncul sekarang? Restoratif justice. Itu bagaimana untuk mengurangi munculnya tindakan-tindakan kejahatan? Karena pendekatan-pendekatan dengan penjara itu ke pengadilan atau ke kepolisian sampai ke penjara itu tidak dianggap bisa mengurangi kejahatan. Maka pendekatan sekarang dilakukan pola-pola restoratif justice. Sehingga nanti dengan adanya pola-pola seperti itu, kejahatan-kejahatan ringan akan mudah terhapuskan. Kenapa? Kadang-kadang istilah memaafkan dan dimaafkan itu lebih diterima daripada dipenjara dan memenjarakan. Ya, di situ poinnya. Nah, teori klasik memandang bahwa perlunya meminimalkan itu dengan mencari pola. Maka muncullah pola-pola yang seperti tadi. Dan hari ini berlaku dan terus dikembangkan. Itu teori aliran klasik ya. Yang kedua, teori aliran positivisme. Ada yang sudah baca tentang teori aliran positivisme? Ya. Siapa? Coba tunjuk tangan. Kok sedikit sekali? 1, siapa lagi? 2, 3, 4, 5, 6. Sedikit ya?
Kenapa? Tadi yang klasik banyak gitu. Tiba positivisme ngantuk ya? Pas positivisme ngantuk ya? Tidak ada masalah. Sini saya jelaskan. Pelopor aliran ini adalah Cesare Lombroso. Pernah dengar Lombroso? Belum? Iya, karena ini di abad 18. Jadi anak-anak 2000-an nggak dengar. Karena dia hidup di abad 18. Nah, teori aliran positivisme ini lebih dikatakan dengan paham determinisme. Tingkah laku ditimbulkan oleh faktor-faktor di luar kontrol seseorang. Berarti dia melakukan sesuatu perbuatan bukan karena dia, tapi pengaruh daripada keadaan sosial atau kontrol sosial. Jadi bukan hanya dia mau melakukan kejahatan, tapi ada faktor-faktor luar sehingga dia melakukan kejahatan. Nah, itu yang dimaksud dengan tingkah laku. Jadi fokusnya manusia itu jahatnya karena ada faktor dari luar, bukan pribadi. Beda dengan yang klasik. Klasik adalah dia yang menentukan mau jadi jahat atau baik. Nah, yang kedua ada biologis, psikologis, dan sosial. Ini adalah teori yang menganalisa tentang aliran positivisme. Saya mau tanya, ada yang tahu tentang biologis itu maksudnya bagaimana? Ya, kamu. Segmen yang bersifat biologis dari pemikiran Lombroso mengenai ciri fisik jahat. Nah, biologis maksud di sini, manusia itu bisa dikatakan jahat berdasarkan biologis, ciri fisik. Nanti kalian bisa baca buku tentang teori fisik seseorang dikatakan jahat dengan badan kekar, ya, muka rahang keras, apalagi kulitnya kasar. Itu adalah teori biologis. Apakah sekarang masih berlaku? Sedikit tidak. Karena kalau kita melihat daripada kejahatan white collar crime, maka semuanya ganteng-ganteng ya, di luar daripada teori Lombroso bahwa biologis yang kasar, biologis yang badannya kekar itu adalah penjahat. Enggak, malah sekarang yang badan kekar itu ada di gym, fitness gitu ya, tidak lagi jadi penjahat. Yang ganteng-ganteng ada di penjara. Jadi teori biologis ini sedikit untuk kasus-kasus tertentu tidak berlaku, tetapi untuk kasus-kasus ringan masih berlaku untuk pidana-pidana umum. Contohnya apa? Perampokan. Maka kalau melihat tipikal manusia yang secara biologis, memang gini penjahat itu, memang begitu. Badannya kekar, ya kan? Yang merampok jarang kecil-kecil. Jadi akan terpisah dia, tidak berlaku umum lagi biologis ini. Hanya untuk pidana-pidana tertentu. Nah, yang kedua psikologis. Ada yang bisa jelaskan? Ya, kamu? Segmen psikologis ini mengenai tentang psikological faktor atau faktor psikologis, di mana terdapat 3 faktor, antara lain neurotisim, psikotisim, dan psikopatik. Di mana 3 faktor ini mempengaruhi seorang atau menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan. Ya, psikologis, sikap batin, psikopat. Pernah dengar psikopat? Apa psikopat? Suka bunuh orang, bukan. Psikopat itu adalah sikap yang selalu membuat orang pengen melakukan kejahatan atau perbuatan buruk. Jadi bagi dia seperti membunuh itu biasa saja, menyakiti itu biasa saja, tidak ada rasa iba. Itu perlu ke psikolog, perlu. Kenapa? Dia tidak bisa membedakan mana yang biasa dan mana yang tidak biasa, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena memang jiwa psikopat itu perlu disembuhkan dan itu penyakit. Makanya ada namanya psikolog. Psikolog adalah orang mengobati orang-orang seperti psikopat. Apakah beda dia dengan kita? Enggak. Karena psikopat itu adalah batinnya, bukan fisiknya. Jadi dia tidak berbeda. Kita nggak bisa membedakan dia secara fisik, tapi kita bisa melihat dari tingkah laku kesehariannya. Nah, itu juga pengaruh orang berbuat jahat menurut aliran ini. Yang ketiga, sosial. Ada yang tahu? Sosial? Itu tadi, kontrol sosial itu pengaruh terhadap yang sosial. Sosial itu keadaan lingkungan sekitar, sehingga nanti apakah dia berada di
Apakah dia berada di lingkungan sosial yang baik atau tidak, atau lingkungan tempat dia tinggal, itu sosial. Gak apa-apa ya slide-nya. Baik, saya lanjutkan saja. Nah, yang keempat, apa tugas kriminologi di dalam teori aliran positivisme akhirnya? Akan berbeda dong. Kalau tadi membuat pola, kalau nanti yang ini menganalisis sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Jadi dia melihat orang melakukan kejahatan itu dilihat dari bentuk fisik. Oh, ternyata fisik yang begini, bentuk yang kekar, bentuk begini, dia melakukan kejahatannya begini. Kalau dia bentuk sosialnya begini, maka kejahatannya begini. Nah, itulah pola-pola yang dilakukan oleh kriminologi dalam mengkaji dalam aliran positivisme. Kultur budaya. Yakin nggak? Budaya berbeda, maka kejahatannya akan berbeda. Budaya timur melakukan kejahatan berbeda dengan budaya yang ada di barat. Pasti di mindset kalian selalu bilang begini, ini bukan rasis, tapi memang terkadang kita bilang gini, ngeri lewat situ, banyak orang jahat. Padahal ternyata yang di situ adalah orang yang badannya hitam, kekar, dari orang-orang belum tentu dia adalah orang jahat. Tetapi kalian sudah menstrukturkannya bahwa orang berfisik begitu adalah jahat. Coba ada yang ganteng duduk dekat lorong atau dekat simpang, kalian nggak takut. Karena bentuk fisiknya oke, tidak menuju kepada kejahatan. Padahal lebih jahat mereka yang ganteng-ganteng tadi daripada yang badannya kekar-kekar. Nah, kejahatan itu tidak hanya dilihat pada fisik. Kenapa? Fisik-fisik tertentu akan melakukan kejahatan tertentu pula. Ya, itu teori yang kedua. Yang ketiga adalah aliran kritis. Lanjut, berarti teori yang kritis ya, yang ketiga. Udah berapa menit? Udah berapa menit? Udah? 15. Berarti teori kritisnya saya bikin 5 menit. Panjang kali ya. 3 menit aja lah. Udah cekak. Minum dulu. Ini tadi tak ada yang nanya ya, teori ini ya. Ada yang mau nanya nggak kalau kalian baca? Apa yang mau kalian tanya? Natural aja. Ya Allah, mijak kaki kawan dia. Ayo silakan. Nih, ada yang paham nggak? Coba dulu dibaca aja. Ini contoh ya, X itu contoh, sampel maksudnya. Ada yang tahu apa itu konstruksi sosial? Coba cari di Google, siapa yang cepat dapat? Itu yang nanya. Konstruksi sosial. Biar dapat 5 menit nih. Sebuah pernyataan keyakinan dan juga sebagai sudut pandang bahwa terdapat kandungan dari kesadaran di mana cara berhubungan dengan manusia lainnya dan itu dihasilkan dari mempelajari kebudayaan dan masyarakat. Itu termasuk dengan Konstruksi sosial. Jadi memandang kejahatan sebagai konstruksi sosial. Berarti pandangan berarti adalah hubungan masyarakat dengan masyarakat, hubungan sosial yang dipandang dari sudut pandang budaya dan masyarakatnya. Jadi saya tanya ya, apa itu konstruksi sosial? Siapa yang mau jawab? Hah? Awak ya? Jadi jawabannya hubungan sosial yang dipandang dari sudut pandang kebudayaan dan masyarakat. Ya, simpel kan kayak gitu. Ya, oke? Yuk. Duduk atau tadi aku berdiri ya? Berdiri ya? Dari belakang meja. Hah? Belakang meja. Sini.
Baik, kita lanjutkan teori yang ketiga, yaitu teori kritis. Yang pertama, tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau tidak, tetapi lebih mengarahkan pada studi terhadap proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana ia hidup. Paham nggak? Jadi dia tidak mempelajari tentang manusia itu bebas atau tidak, tetapi dia mempelajari bagaimana manusia membangun pola kehidupannya di tengah masyarakat, membangun pola yang baik atau yang buruk. Dia tidak mengecap bahwa manusia itu bebas atau tidak bebas, tetapi lebih melihat daripada pola-pola adanya masyarakat. Bagaimana proses mereka membentuk dunianya. Dunia ini maksudnya adalah keadaan sosial. Yang kedua, memandang kejahatan sebagai konstruksi sosial. Nah, ada yang tahu apa itu konstruksi sosial? Ya, kamu. Konstruksi sosial itu hubungan sosial yang dipandang dari sudut pandang kebudayaan dan masyarakat. Nah, jadi yang dipandang dari sudut masyarakat dan budaya atau budaya dan masyarakat. Berarti melihat apakah ada pelanggaran budaya di situ. Bagaimana masyarakat melihat budaya dan mencampurkannya dalam kehidupan kadang-kadang ada yang berbenturan dengan budaya dan itu dianggap kejahatan. Ada nggak? Apa contohnya? Kebiasaan yang kita hadapin. Padahal kan itu budaya. Itu bukan ada dalam hukum pidana. Contoh, kalian siang-siang, jadwal budayanya orang timur itu adalah tidur kalian hidupin kanalpot gede-gede, dengarkan musik gede-gede. Itu dikatakan jahat nggak oleh kelompok sosial kalian di perumahan lah contohnya, iya kan? Mengganggu sekali begitu. Nah, itu adalah bentuk cap daripada konstruksi tidak mesti dia ada dalam hukum pidana itu, karena cap daripada budaya. Nah, jadi kejahatan, memandang kejahatan sebagai konstruksi perubahan atau pelanggaran terhadap budaya-budaya di tengah masyarakat. Yang ketiga, tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses bagaimana cap jahat diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu. Dia menganalisa nih, bagaimana sih orang mengecap jahat itu? Contoh apa? Kebanyakan orang mengecap jahat itu dari mana? Yang paling umum, miskin kan? Kenapa sih dia melakukan kejahatan? Karena dia miskin. Karena dia perlu uang. Nah, kebanyakan orang yang melakukan kejahatan adalah miskin. Tetapi kemiskinan bukan penyebabnya, namun karena hukum lebih mendefinisikan perbuatan yang dekat dengan kemiskinan sebagai kejahatan. Kenapa? Karena dalam penyidikan akan ditanya, kenapa kamu melakukan? Ditanya mens reanya, kesalahannya. Kenapa kamu melakukan? Karena saya butuh untuk istri saya melahirkan, Pak. Karena saya butuh untuk menghidupi anak saya yang nggak makan 3 hari, Pak. Akhirnya hasil penyidikan seperti itu menyimpulkan bahwa orang melakukan kejahatan karena miskin. Padahal tidak begitu. Itu yang akan dikaji. Bagaimana cap-cap jahat itu diterapkan dengan orang-orang tertentu ya. Jadi itu kritis maksudnya. Jadi kebanyakan orang yang melakukan kejahatan adalah miskin, tetapi kemiskinan bukan penyebabnya, namun karena hukum lebih mendefinisikan perbuatan yang dekat dengan kemiskinan sebagai kejahatan. Nah, itu dia contohnya. Baik, demikian pertemuan kali ini ya. Semoga kalian bisa mengerti apa itu teori kriminologi. Berarti tadi ada 3 ya, teori klasik, positivisme dan kritis. Semoga penjelasan saya bisa membuat kalian memahami itu sehingga nanti bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah kriminologi yang sudah saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.